Halo, perkenalkan nama saya Robertus Nathaniel Setia, sering dipanggil Niel atau Nathan. Saya dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang permasalahan anak muda nih pada zaman sekarang ini. Salah satunya adalah masalah percintaan. Nah, anak muda zaman sekarang ini kan tidak jauh nih dari yang namanya cinta, pacaran, atau hubungan dengan lawan jenis gitu kan. Nah, anak muda zaman sekarang ini kalau saya lihat nih, itu terlalu serius nih dalam menjalani hubungan atau berpacaran kayak gitu, tentang di percintaan ini nih. Nah, padahal mereka sendiri kan belum tahu nih apa sih sebenarnya cinta itu, gimana sih perasaan mereka ke lawan jenis seperti itu, apa sih artinya pacaran, lalu berhubungan kayak gitu kan. Mereka belum paham nih, belum istilahnya belum dewasa lah untuk kesitunya. Nah, yang penting nih dalam pandangan mereka nih, wah oke nih, wah boleh nih, langsung aja tuh gas pokoknya langsung dalam istilahnya apa ya, pandangan cinta pertama. Nah itu tuh yang istilahnya buat anak zaman muda sekarang ini ya susah gitu, akhirnya ya mereka jatuhlah ke percintaan ini. Nah tapi dalam permasalahan cinta ini kan tentu aja ada negatif dan positifnya. Nah seringkali nih saya temui nih hal-hal negatif terkait percintaan ini. Salah satunya ya tidak sedikit pada anak muda zaman sekarang ini nih, yang akhirnya terjerumus ke narkoba lah, kriminal lah, seks bebas, minum-minuman beralkohol sampai mabuk-mabukan seperti itu. Nah, karena permasalahan itu tadi, awalnya mereka nih kan seneng-seneng ya, nih namanya cinta berbunga-bunga hatinya, jantungnya berdegup-degup gitu, ya kan. Nah, begitu melangkah, tahunnya udah ada yang lain, atau udah ada punya pacar, atau mungkin berbeda, atau enggak nih kita udah deketin, habis itu PDKT, habis itu diajak jalan, akhirnya pacaran nih. Habis pacaran jalan lama, tahunnya putus. Nah gimana gak sakit hati ya kan. Nah ketika sakit hati ini biasanya kebanyakan anak muda nih ya melampiaskan hal-hal tersebut tuh ke hal-hal yang negatif. Contohnya yang saya sering temui ini pastinya kalau anak-anak muda zaman sekarang nih minum sayangilah orang tua. Wah, anggur orang tua, anggur merah kesayangan anak muda. Nah itu tadi sebenarnya nggak apa minum kayak gitu ya, tapi kan ada batasnya, ada aturan penggunaannya. Nah tapi sama anak muda tadi nih ya udah nih langsung minum berapa botol, yang penting mabuk, hatinya udah nggak ngerasa sakit. Nah tapi apa itu benar? Ya sebenarnya nggak benar ya teman-teman ya. Itu justru malah bisa membuat masalah baru ya, entah karena mabuk biasanya kan, terus pikirannya kemana-mana gitu, terjadi ada masalah baru lagi ke orang, atau bisa aja jadi ke masalah ke kesehatan seperti itu. Nah nggak cuman di minum-minuman, ada juga yang akhirnya mereka terjerumus ke narkoba, seperti kayak pil, terus ganja segala macam, banyak. Ada juga yang ke kriminal, selain kejahatan kayak gitu. Nah lalu apakah ketika kita melakukan hal tersebut tadi masalahnya akan selesai? Kan tentu tidak kan, malah itu tadi ada timbul masalah-masalah baru. Nah kan sebenarnya kita diajarkan oleh Tuhan kita untuk selalu tegar dalam menghadapi permasalahan di kehidupan kita. Salah satunya permasalahan cinta ini. Sesakit hati apapun kita, jangan sampai nih hanya karena cinta ini membuat hidup kita menyimpang ke jalan yang salah dan akhirnya membuat hidup kita berantakan. Seperti yang dituliskan di Amsal 4 ayat 11, Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Nah, di sini menyatakan bahwa Tuhan sendirilah yang memimpin jalan kehidupan kita. Jangan takut stres, yakin saja dengan jalan yang telah dibuat Yesus, telah dipimpin oleh Yesus sendiri.
Ya siapa tahu di depan sana tuh ada jodohmu yang cantik, yang tampan, ya yang kamu idam-idamkan lah selama ini ya kan. Nah, jadi mari seberat apapun masalah kita, sekeras apapun tembok di depan kita yang menghadang kita, tetaplah di jalan yang lurus, yang benar, yaitu di jalan Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan. Terutama nih anak muda zaman sekarang, patah hati biarkan saja, los yang ikan bos di lautan ya. Jadi jangan risau, semangat pokoknya ya, jangan sampai tadi itu tadi sakit hati terus hidup kalian jadi berantakan. Jangan sampai gitu ya bos. Oke, begitu saja dari saya Nia. Cukup sekian, saya Nia, pamit undur diri.